Halo teman-teman, selamat datang di vlog Ruang Ngobrol. Nah, kali ini saya akan menceritakan soal salah satu event komik Jogja yang tim Ruang Ngobrol samperin di tanggal 19 dan 20 Oktober yang lalu. Nama eventnya adalah Yogyakarta Comic Weeks. Nah, Yogyakarta Comic Weeks ini sendiri sebenarnya berjalan sekitar semingguan teman-teman, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Oktober. Cuma Ruang Ngobrol sendiri memang baru datang di tanggal 19 dan 20 Oktober. Di Yogyakarta Comic Week itu isinya tentunya nggak cuma pameran karya komik ya teman-teman, tapi isinya juga ada talk show atau diskusi soal komik atau ya dunia perkomikan lah. Dan di tanggal 19 Oktober itu Ruang Ngobrol diundang untuk menjadi moderator dalam diskusi launching komik yang berjudul The Unseen Comic. Nah, jadi ini juga yang nanti akan saya bahas ke depannya dalam video ini. Nah, di tanggal 19 Oktober itu, Ruang Ngobrol diundang untuk menjadi moderator dalam diskusi launching komik yang berjudul The Unseen Comic. Nah, tapi sebelum diskusi soal The Unseen Comic itu dimulai, Ruang Ngobrol udah hadir di sana duluan untuk menyimak diskusi komik dengan tema superhero fatigue yang dua dari pembicaranya adalah Tamam dan Pak Sungging. Nah, diskusinya ya superhero fatigue kan sebenarnya topik yang kita sendiri sudah familiar dan ya sebagian besar orang termasuk saya ini yang suka nonton film superhero itu juga rasakan karena kan film-film superhero udah banyak banget kan dan rasanya itu udah capek banget ngikutinnya, dan itu yang memang dibahas lebih dalam di diskusi kemarin. Nah, diskusi kemarin tuh nggak cuma ngebahas soal gimana superhero fatigue itu terjadi sekarang gitu, yang bisa dibilang terjadi pasca film Avengers Endgame, tapi di situ juga diskusi itu juga membahas soal ya, definisi dari superhero dan gimana superhero fatigue yang serupa itu ya kurang lebih pernah terjadilah di era-era dulu ya. Itu menurut perspektif dari pembicara yang memang sudah cukup senior di bidang ini teman-teman. Jadi begitu selesai menyaksikan diskusi soal superhero fatigue, Ruang Ngobrol langsung masuk ke program berikutnya untuk menjadi moderator dalam diskusi launching komiknya The Unseen Comic, karya dari Pak Indiria Maharsi. Dalam diskusi ini yang menjadi moderator dari Ruang Ngobrol adalah Mas Bagas dan Faisal, tentunya bersama Pak Indiria Maharsi sebagai kreator dari The Unseen Comic, dan juga ada Mbak Sinta selaku editor dari Alex Media Komputindo. Nah, diskusinya cukup menarik dan cukup ramai juga, karena kalau sebelumnya membahas superhero fatigue, orang-orang udah fatigue, udah lelah menyaksikan superhero. Nah, hal-hal yang dibahas soal The Unseen Comic ini kan buat orang Indonesia lah ya, setidaknya kan itu belum fatigue amat lah ya, karena ya memang orang Indonesia itu memang suka cerita-cerita yang berbau horor atau klinik. Nah, tapi The Unseen Comic karya Pak Indiria Maharsi ini ya walaupun memang ada elemen mistisnya teman-teman, itu komiknya itu bukan soal cerita-cerita horor yang bikin kita merasa ngeri kayak gitu, tapi lebih soal misalnya pengalaman-pengalaman mistis lah dengan makhluk-makhluk astral. Nah, kalau misalnya pengen membaca komiknya bisa aja langsung datang ke Gramedia karena komiknya sudah tersedia di sana teman-teman. Dan yang ngomong-ngomong soal diskusinya kemarin ya, nampaknya Mas Bagas dan Faisal bersemangat sekali dalam membahas The Unseen Comic, karena memang dua orang ini, apalagi Mas Bagas ya, itu seneng banget sih membahas hal-hal yang sifatnya bukan horor sih, lebih hal-hal yang sifatnya klinik dan berkaitan dengan makhluk-makhluk astral inilah teman-teman. Nah, di hari berikutnya di tanggal 20 Oktober 2024 Ruang Ngobrol datang lagi ke Yogyakarta Comic Week untuk menghadiri bincang komiknya Tamam, yaitu Sayuti Cowboy Betawi. Nah, di bincang komik ini Tamam membeberkan proses kreatif, nggak cuma proses kreatif ya, tapi juga proses riset yang dia lakukan untuk mewujudkan
komik Sayuti Koboi Betawi tersebut. Nah, menarik juga di obrolannya karena proses riset yang dilakukan Tamam cukup panjang ya. Ada wawancara, nggak cuma studi literatur ya, ada wawancara dan riset-riset yang dilakukan supaya sehingga latar historis dari Sayuti Koboi Betawi ini terasa lebih historically akurat lah istilahnya. Nah, selain menghadiri bincang komiknya Sayuti Koboi Betawi ya, saya juga berkesempatan ngobrol dengan Pak Tera selaku kurator dari Yogyakarta Comic Week 2024. Halo teman-teman, sekarang saya bersama Pak Tera, kurator dari Jogja Comic Week 2024. Nah ini Mas, saya mau ngobrol-ngobrol Pak. Pertanyaan pertamanya ini, kenapa temanya adalah konsisten sekuen? Jadi komik itu kan seni sekuensial. Itu salah satu pengertiannya, meskipun banyak pengertian yang lain. Dan kita lihat bagaimana konsistensi komikus dalam mengerjakan karyanya, bikin karakter, bikin panel, itulah. Tapi kemudian juga ada konsistensi dari orang-orang sebagai pelaku bidang komik yang dengan konsistennya mereka kemudian bisa menginspirasi generasi baru. Sehingga ada sekuen generasi berikut. Jadi judulnya ini agak-agak kompleks lah maknanya, tapi biar berima konsisten sekuen. Berarti ya bukan cuma sekedar ngomongin sequential art secara harfiah, tapi ngomongin sequence generasional. Generasional ya. Gitu. Kalau boleh tahu di sini tuh ada kira-kira mungkin ada beberapa generasi pekarya yang ada di sini. Di sini ada misalnya dari yang paling baru yang masih bersekolah di SMK hasil workshop ini. Ada anak sekolah juga sekolah, ya. Dan kemudian ada teman-teman dari masa pergerakan komik indie, ada Mas Aridianto itu. Dan kemudian ada yang kami undang dan dari open call itu ada paling enggak 4 atau 3 lapis lah. Termasuk yang masih anak-anak juga ada dari kelas komik maupun dari kelompok namanya Art Plastik Go, ada juga anak individual perseorangan yang dia mengirim karyanya open call itu mungkin masih umur di bawah 10 tahun. Iya, tadi saya keliling-keliling juga ngelihat ada beberapa nama-nama yang familiar seperti di sini. Ya, Mas ada Misce, ada karyanya Tamam, ada Kickers dan juga Mas Jimboy. Oh iya, ada Mas Jimboy juga di sini, Our the Box. Ini kayaknya komiknya belum lama kita lihat di medsos deh. Ternyata udah ada di sini juga. Dan keliling-keliling itu juga benar kayak katanya Pak Tera, ada karyanya anak-anak yang cukup bagus-bagus juga ya ternyata. Masih benar-benar masih anak-anak ya. Jadi memang sentuhannya itu jadi unik gitu ketika digabungkan dengan karya-karya yang lain. Nah, parameternya apa sih? Kemudian kenapa karya-karya itu bisa diterima di sini? Parameternya itu apa kalau sesuai tema? Memang tema ini secara masih umum ya. Kita belum bisa pakai tema khusus misalnya sejarah atau apa, karena komik di Indonesia kita tahu sendiri masih sangat beragam. Sehingga kita pakai tema-tema yang umum dan kita lihat beberapa nama yang mencuat di masa-masa seputar ini, tahun-tahun ini, sehingga kita bisa masukkan sebagai orang-orang yang populer, tokoh seniman-seniman yang populer, maupun kemudian kita lihat yang lama yang kemudian sudah nggak berkarya atau masih berkarya kita kembali panggil, dan kita juga bikin open call. Itu bisa open submission. Ya, open submission. Bisa siapapun bisa. Oke, berarti tidak ada batasan kayak usia segala macam. Yang penting selama karya yang bisa cocok sesuai dengan tema, dia bisa masuk. Iya, benar sekali. Gitu. Oke, mungkin Pak Tera mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman komikus. Nggak cuma di Jogja, mungkin dia buat penonton Ruang Ngobrol. Pesannya sih semoga lebih banyak lagi acara-acara yang seperti ini, nggak cuma di Jogja, di kota-kota lain saya dengar juga sudah ada. Karena komik itu tidak hanya untuk diperjualbelikan, memang komik harus dibeli gitu ya, dikonsumsi, diapresiasi. Nah, kemudian bentuk pameran seperti ini adalah salah satu apresiasi setara dengan karya-karya lain dalam ruang galeri atau museum. Jadi itu dulu teman-teman untuk vlog Ruang Ngobrol kali ini soal Yogyakarta Comic Week 2024, dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Bye!